Melalui iman seperti yang dimiliki Abraham, seseorang menjadi ahli waris Abraham. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-9 di dalam serial pembahasan kitab Galatia dengan tema Ahli Waris Abraham. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Nah, begitu juga perjanjian yang sudah disahkan Allah dengan Abraham dan keturunannya tidak dapat diubah. Lagi pula pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, Dia tidak berkata, "Kepadamu dan kepada semua keturunanmu," melainkan kepadamu dan kepada sang keturunanmu. Maksudnya seorang keturunan yang tunggal. Dan keturunan yang dimaksud adalah Kristus. Yang saya maksudkan adalah janji Allah kepada Abraham. Sudah lama disahkan sebelum hukum Taurat ada. Persisnya 430 tahun sebelum Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Artinya, dengan memberikan hukum Taurat, Allah tidak membatalkan atau mengubah janji yang sudah disahkan dengan Abraham. Jadi kita mewarisi berkat dari Abraham karena kita bersatu dengan Kristus, sang keturunan Abraham itu. Bukan karena kita taat kepada hukum Taurat, sebab kalau berkat itu atas dasar perbuatan kita sendiri, berarti bukan atas dasar suatu perjanjian. Padahal sesungguhnya berkat itu dianugerahkan Allah kepada Abraham melalui perjanjian tersebut. Tentu kalian akan bertanya, kalau manusia bisa dibenarkan Allah hanya dengan percaya kepada janji-janjinya, untuk apa Allah memberikan hukum Taurat? Jawaban saya, hukum Taurat ditambahkan supaya setiap orang sadar akan pelanggarannya. Hukum Taurat berlaku selama manusia menanti-nantikan kedatangan keturunan Abraham yang sudah dijanjikan itu. Dan perhatikan bahwa hukum Taurat tidak langsung diberikan Allah kepada manusia, tetapi para malaikatlah yang menyampaikannya kepada Musa. Lalu Musa menyampaikannya kepada umat Allah. Berbeda dengan perjanjiannya kepada Abraham, Allah sendiri yang langsung menyampaikan perjanjian itu tanpa perantaraan. Sekarang, pasti kalian bertanya, kalau begitu, apakah hukum Taurat bertentangan dengan janji-janji Allah kepada Abraham? Tentu saja tidak. Kita harus memahami bahwa hukum Taurat tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hidup kekal kepada siapapun. Berarti cara untuk dibenarkan di hadapan Allah bukanlah melalui hukum Taurat. Sebaliknya, melalui peraturan dalam hukum Taurat, Allah membuat setiap orang seolah terpenjara karena berhutang dosa kepadanya. Jadi, satu-satunya jalan untuk bisa dibebaskan hanyalah dengan percaya penuh kepada Kristus Yesus. Dan melalui percaya kita menerima berkat yang sudah Allah janjikan kepada Abraham. Tetapi sementara manusia menunggu kedatangan Kristus, keturunan Abraham itu, dan sebelum kita bisa dibenarkan di hadapan Allah melalui percaya, Allah memberikan hukum Taurat untuk mengatur manusia. Pada waktu itu, hukum Taurat menjadi seperti pagar yang membatasi kita sampai tiba saatnya kita dibebaskan dengan percaya kepada Kristus. Hukum Taurat juga bisa digambarkan seperti penjaga yang mengawasi, mendidik, dan menuntun kita untuk percaya kepada Kristus, supaya kita dapat dibenarkan oleh Allah.
Tetapi bagi kita yang sekarang sudah percaya dan bersatu dengan Kristus, kita tidak perlu lagi diawasi dan dituntun oleh penjaga itu. Kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus melalui baptisan sudah mengalami kehidupan rohani yang baru, sehingga sifat-sifat Kristus sendiri seakan membungkus kita seperti pakaian baru. Dengan percaya penuh kepada anak Allah, kita semua menjadi anak-anak Allah. Jadi, kita sesama saudara-saudari seiman tidak pantas lagi membeda-bedakan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, atau antara budak dan bukan budak, ataupun antara laki-laki dan perempuan. Sebab kita semua menjadi satu karena bersatu dengan Kristus Yesus. Dan sebagai milik kepunyaan Kristus, maka melalui Dia kita semua menjadi keturunan Abraham yang mewarisi janji Allah. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Galatia 3 ayat 16 sampai 29. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah tokoh kunci dengan 3 agama besar di dunia. Dia adalah nenek moyang orang Yahudi ataupun orang Ibrani melalui putranya Ishak. Kemudian Muslim menganggap dia, yakni Ibrahim, sebagai nenek moyang orang Arab melalui Ismail. Lalu orang Kristen menganggap dia sebagai bapa rohani mereka melalui Kristus. Ini benar-benar sesuai dengan arti namanya, Bapa banyak orang atau Bapa banyak bangsa. Inti dari pentingnya Abraham adalah janji-janji yang dibuat Allah kepadanya, yakni janji tentang tanah, benih, dan bangsa. Penggenapan janji-janji kepada Abraham ini adalah tema dari Alkitab. Alkitab mengungkapkan bahwa Allah menggenapi janji-janji ini. Janji bangsa melalui keturunan Israel, janji tanah pada zaman Yosua dan pada zaman Salomo, janji benih dengan kedatangan Kristus. Di gereja mula-mula, jelas ada beberapa orang yang berusaha membatasi janji benih. Bagi mereka yang secara fisik adalah keturunan Abraham, atau orang Kristen bukan Yahudi yang disunat dan memelihara hukum. Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus membahas masalah ini. Saatnya kita membahas teks Galatia 3 ayat 6 sampai 29. Kita perhatikan bahwa ahli waris Abraham yang sebenarnya adalah, yang pertama, mereka yang beriman. Mereka anak-anak Abraham. Sama seperti Abraham percaya kepada Tuhan menurut Galatia 3 ayat 6. Tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Tuhan, Ibrani 11 ayat 6. Iman Abraham diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, Kejadian 15 ayat 6. Memang, hanya mereka yang beriman adalah anak-anak Abraham, Galatia 3 ayat 7. Inilah yang dirujuk oleh janji benih itu, Galatia 3 ayat 8. Mereka yang berimanlah yang diberkati dengan Abraham yang percaya, Galatia 3 ayat 9. Mereka yang memiliki jenis iman yang sama seperti Abraham, untuk melakukan pekerjaan Abraham, Yohanes 8 ayat 39. Bersedia untuk berjalan dalam langkah-langkah iman yang dimiliki Abraham di dalam Roma 4 ayat 11 sampai 12, yaitu untuk memiliki iman yang taat seperti dia. Bukan mereka yang melakukan pekerjaan hukum, artinya mereka yang berusaha untuk dibenarkan oleh hukum Musa, seperti yang ingin dilakukan oleh banyak orang di Israel, Roma 9 ayat 31 sampai 32. Mereka berusaha untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri, Roma 10 ayat 1 sampai 13. Mereka berada di bawah kutuk hukum Taurat, Galatia 3 ayat 10. Hukum mengutuk mereka yang tidak memeliharanya, Ulangan 27 ayat 26. Hukum juga menyatakan semua manusia sebagai orang berdosa, Roma 3 ayat 10 sampai 20. Mereka tidak dibenarkan oleh hukum Taurat, Galatia 3 ayat 11 sampai 12. Seperti yang dinubuatkan oleh hukum itu sendiri. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Hukum menuntut ketaatan yang sempurna, yang tidak dapat ditawarkan oleh siapapun, Imamat 18 ayat 5.
Melalui iman seperti yang dimiliki Abraham, seseorang menjadi ahli waris Abraham. Mereka yang mencari keselamatan melalui melakukan hukum Taurat bukanlah keturunan sejatinya, tapi itu lebih dari sekedar iman. Itu adalah iman kepada orang yang tepat. Jadi ahli waris Abraham yang sebenarnya adalah mereka yang telah ditebus Kristus. Mereka ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kristus menebus kita dari kutukan hukum. Dia menjadi kutukan bagi kita dengan mati di atas kayu salib. Dia menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Demikianlah dia menawarkan penebusan dari setiap perbuatan durhaka manusia. Melalui darahnya, dia memberikan pengampunan dosa. Mereka adalah penerima berkat Abraham. Bahkan orang bukan Yahudi di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 14. Seperti yang ditunjukkan dalam janji kepada Abraham, semua bangsa di bumi seperti yang ditunjukkan dalam janji kepada Abraham, dalam benihmu semua akan mendapatkan berkat. Mereka yang telah menerima janji Roh Kudus, Roh yang Yesus janjikan kepada mereka yang percaya, yang Paulus ingatkan kepada jemaat Galatia yang telah mereka terima melalui iman. Janji kepada yang setuju untuk memberikan Roh Kudus kepada semua orang yang menyerahkan diri melalui ketaatan iman. Para ahli waris Abraham adalah mereka yang telah ditebus oleh Kristus dan menjadi penerima berkat yang dijanjikan kepada Abraham, termasuk menerima Roh Kudus. Berhubungan erat dengan ini adalah poin Paulus di akhir pasal Galatia 3 ayat 26 sampai 29, bahwa pewaris sejati Abraham adalah mereka yang telah menjadi anak Tuhan melalui iman dalam Kristus Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus. Iman kepada Yesus sebagai Mesias, percaya bahwa dia mati untuk dosa-dosa kita. Iman dalam kebangkitannya dari kematian. Sebuah hak istimewa yang ditawarkan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka yang percaya diberi hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bagaimana iman mereka menuntun mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan dijelaskan dalam Galatia 3 ayat 27. Kita semua yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus melalui baptisan sudah mengalami kehidupan rohani yang baru, sehingga sifat-sifat Kristus sendiri seakan membungkus kita seperti pakaian baru. Dengan percaya penuh kepada anak Allah, kita semua menjadi anak-anak Allah. Melalui baptisan dalam Kristus, iman menjadi anak-anak Allah melalui iman, melalui baptisan kita ke dalam Kristus. Paulus menjelaskan bagaimana mereka menjadi anak-anak Allah oleh iman di dalam Kristus. Saat itulah mereka mengenakan Kristus dalam baptisan. Karena dalam baptisan seseorang dikuburkan bersama Kristus, disalibkan bersama Kristus, dan dibangkitkan untuk hidup bersama Dia. Dalam baptisan kita dipersatukan dengan Kristus. Sebagai kesimpulan, lalu siapakah ahli waris Abraham? Ahli waris dari janji yang dibuat mengenai keturunannya, mereka yang beriman, berjalan dalam langkah-langkah iman seperti yang dilakukan Abraham. Mereka yang telah ditebus Kristus, penerima janji Roh. Mereka yang telah menjadi anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus, setelah mengenakan Kristus dalam baptisan. Ahli waris Abraham mengenai janji benih bukanlah mereka yang mengaku demikian, karena garis keturunan mereka melalui Ismail atau Ishak, yang mencari keselamatan dengan menaati hukum Musa. Sebaliknya, sebagaimana diringkas dengan tepat dalam kata-kata Paulus sendiri, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada budak atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janjinya. Galatia 3 ayat 28 sampai 29. Apakah Anda di dalam Kristus? Telah dibaptis ke dalam Kristus dan dengan demikian mengenakan Kristus? Jika demikian, maka Anda diberkati untuk menjadi ahli waris Abraham yang sejati sesuai dengan janjinya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur sekali bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu adalah ahli waris Abraham. Karena
Di dalam janji Allah kepada Abraham itulah maka kita melihat perwujudan, pengejawantahan, manifestasi dari apa yang Allah janjikan itu terwujud semuanya. Bahwa Abraham adalah bapa segala bangsa. Kemudian Abraham adalah bapa orang percaya ataupun orang beriman. Dan kita hari ini yang beriman di dalam Kristus Yesus terbukti adalah anak dari Bapa Abraham. Kiranya setiap diri kita diberkati dan senantiasa disertai oleh Allah selalu. Shalom.